Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ingin membicarakan hal yang sangat penting dan urgent sekali, yaitu geopolitik internasional, di mana Indonesia ini di tengah-tengah kekuatan dua superpower, yakni Amerika dengan Cina ya. Sahabat Indonesia, setelah peperangan atau perang dingin antara Amerika dengan komunis Soviet pada waktu itu, pada zaman 70-an hingga 80-an, di mana perang dingin terjadi untuk berpuluh-puluh tahun sejak zaman komunis Soviet itu dipimpin Brezhnev, yang kemudian terakhir itu adalah Mikhail Gorbachev ya. Komunis Soviet dulu itu merupakan federasi yang sangat besar sekali ya, termasuk di dalamnya ada Kazakhstan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, dan Chechnya ya. Kemudian akibat setidaknya proxy war ya, proxy war awal itu dulu ya, Amerika karena peperangan terbuka itu tidak bisa, sehingga Amerika menyelinapkan barangkali ini disadari atau tidak oleh Gorbachev. Gorbachev kemudian menjadikan ada perestroika dan glasnost ya, keterbukaan dan demokrasi di Soviet. Akhirnya dengan hal tersebut, perestroika, glasnost ya, keterbukaan demokrasi yang digagas oleh Gorbachev, itu Soviet bubar. Jadi negara federasi Soviet itu bubar dan hancur lebur ya. Kemudian Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, kemudian Kazakhstan, juga Chechnya itu kemudian merdeka sendiri-sendiri. Di pihak lain antara ini dulu kan kekuatan Barat sama Timur ya. Timur itu diwakili komunis Soviet ya, yang merupakan Pakta Warsawa ya. Jadi Pakta Warsawa dengan NATO. Nah ini juga di grup Timur, di blok Timur itu ada Hungaria, ada Albania, ada Cekoslovakia, ada Bulgaria. Ini juga negaranya kemudian tidak terikat lagi dengan Soviet. Bahkan Cekoslovakia itu sekarang menjadi dua negara ya. Walhasil mbahnya komunis itu bubar. Ini akibat kepandaian Barat ya, yang dipimpin Amerika ya, NATO ya, yang juga Inggris dan Jerman Barat ya. Dulu ada Jerman Timur ya, tapi Jerman Timur akhirnya juga diserahkan oleh Kremlin, oleh Gorbachev ke Jerman. Akhirnya sekarang jadi negara Jerman. Saudara sekalian, sahabat Indonesia, dengan hancurnya atau selesainya perang dingin, hancurnya komunis Soviet menjadi negara Rusia yang sendirian sekarang, berbarengan dengan timbul atau muncul atau lahirnya kekuatan ekonomi negara raksasa baru, yaitu China ya. Jadi sekarang ada kekuatan raksasa baru yang namanya China ya. China ini dengan Amerika ya, berarti ini kita itu berada di tengah-tengah peperangan, nggak tahu perang konvensional atau perang inkonvensional ya. Perangnya sekarang bukan perang konvensional secara terbuka, tidak. Sekarang itu namanya proxy war ya. Perangnya itu perang pakai tangan ketiga.
pakai pihak ketiga lewat medsos ya. Juga ada perang dengan senjata kimia yang sekarang ya. Ini corona ini nggak tahu yang menyebarkan ini Cina atau Amerika, saya nggak ngerti. Yang jelas ini perang sekarang tidak perang konvensional ya, perangnya perang inkonvensional, sudah pakai pihak ketiga atau dengan alat ketiga ya, terutama dengan medsos itu. Sebentar, sahabat Indonesia sekalian, Samuel Huntington, pakar Amerika, 96 itu mengatakan bahwa nanti setelah jatuh runtuhnya perang dingin, berakhirnya perang dingin maksudnya, ini nanti akan meramalkan akan terjadi peperangan yang perang peradaban ya. Perang peradaban menyangkut agama dan suku ya. Ramalan itu betul terjadi ya. Setidaknya kita rasakan ya, proxy war itu kan perang mempengaruhi mental orang ya, mental bangsa ya, perang dua negara tetapi memakai peralatan pihak ketiga itu bisa manusia, bisa, tapi sekarang medsos ya, untuk mengaruhi mental sebuah bangsa. Kita merasakan sekali, kita lagi jadi bahan sasaran empuk karena kita itu memang punya sumber daya baik mineral maupun emas nikel yang sangat luar biasa di dunia, sehingga kita lagi dijadikan rebutan ya oleh negara-negara superpower ya, baik Amerika maupun China ini. Ini kita harus berhati-hati. Nah ini ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Kita sangat menyayangkan sekali banyak tokoh-tokoh agama yang seharusnya mempersatukan bangsa ya, sekarang sadar atau tidak, atau karena tindakan pragmatis juga nggak ngerti karena punya bohir barangkali, kemudian tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh lokomotif ya, tokoh agama itu lokomotif gerbong umat. Sangat membahayakan sekali apabila tindakannya pragmatis. Nah ini ya Allah ya Rabbi, sangat membahayakan sekali terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak dulu dari Timur Tengah, Arab Spring. Ini juga bagian dari teori konspirasi atau proxy war ya. Arab Spring itu juga merupakan bidikan Amerika. Yang namanya Al-Qaeda, ISIS, kelompok-kelompok garis keras radikal di Timur Tengah bikinnya Barat semua ya. Ya, Barat itu tahu persis karakter bangsa Arab ya, bangsa Timur Tengah yang kadang-kadang disentil sedikit aja sudah mereka kehilangan karakter. Arab Spring ini dianggap sebagai salah satu tujuan bangsa Arab untuk kebangkitan bangsa Arab. Ini Arab Spring. Pertama terjadi di Tunis ya, Tunisia ya. Saudara-saudara sekalian, sahabat Indonesia, ketika itu Arab Spring ini mulai terjadi ketika ada penataan atau penertiban ya, pedagang asongan di Tunis ya, di kota Tunis ini oleh polisi. Kemudian terjadi pertengkaran. Nun sewunya yang namanya pada saat beberapa tahun terakhir ini, mulai 2010 ya, kan terjadi krisis moneter berbarengan ya di seluruh dunia karena akibat revolusi industri yang dimana negara-negara besar itu membutuhkan minyak, membutuhkan bahan bakar, membutuhkan mineral, dibutuhkan untuk industri yang lagi digerakkan, lagi dilakukan oleh negara-negara industri ya. Ini kemudian bangsa Tunis atau tadi yang nun sewunya itu yang pedagang asongan memang
termasuk ini bukan hanya di Tunisia saja yang kemudian ada krisis moneter, termasuk di Asia dan Indonesia ya, di Timur Tengah semua ya, karena berbarengan waktu itu membakar diri, kemudian kan zamannya sudah 2010 sudah medsos, zamannya medsos itu menciptakan amarah yang luar biasa bagi rakyat Tunisia. Kemudian terjadilah demo besar-besaran, singkat kata pemerintah Tunis itu jatuh. Ini kejadian ini menyebar dengan sangat cepat, lari ke Mesir, Husni Mubarak juga jatuh, kemudian lari ke Suriah, lari ke Libya ya, Muammar Gaddafi juga semua jatuh. Ini bagi bangsa Arab ini merupakan suatu hal yang mungkin euforia ya, senang ya. Nah, disinilah berkelindan ada ISIS, ada Al-Qaeda yang digunakan oleh Barat ya. Akhirnya apa? Mana Suriah, mana dikuasai ISIS, mana Libya, semua Libya, Yaman, Tunis, Somalia, Irak, semua terjadi sampai saat ini terjadi peperangan sipil yang terus-menerus. Jadi omong kosong itu. Jadi kalau ada gium atau isu itu omong kosong itu semua. Maksud saya itu misalkan membanggakan khilafah dan lain-lain. Itu sebetulnya ini korban dari proxy war negara-negara adidaya ya. Terjadilah remuknya bangsa Arab sampai sekarang, dan negara Arab sangat ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia sekarang. Indonesia sekarang juga dalam kerangka bidikan oleh negara-negara dikuasa atau baik Barat maupun Timur yang diwakili Cina untuk dijadikan suatu bahan percobaan lagi, menciptakan proxy war lewat nunzeunya para radikalis. Radikalis ini kadang-kadang ada yang betul-betul radikal dari kelompok Wahabi maupun dari kelompok Aswaja yang tidak mengerti ya. Kelompok Aswaja nggak ngerti dirinya sudah terjebak ke berteman dengan kelompok-kelompok itu. Atau ada yang pragmatis yang memang punya bohir, yang penting karena di sini berkelindan banyak hal, termasuk ada kepentingan para koruptor yang supaya pemerintah tidak fokus, ada barisan sakit hati ya, dan ada komprador asing juga. Ini sangat jelimet sekali. Sahabat Indonesia, inilah yang lagi dilakukan di negara kita, yaitu peperangannya untuk melawan bangsa kita itu tidak bisa secara langsung ya, secara terbuka. Makanya kita dimainkan dengan cara adu domba ya, adu domba dengan proxy war ya. Terutama yang kita sangat rasakan, para mereka manfaatkan kaum yang ekstrem kanan ya, fundamentalis. Ini sesungguhnya harus kita sadari betul, terutama kelompok-kelompok ya, tokoh-tokoh agama yang masih bisa berpikir sehat dan bagus, saya kira tidak juga sedikit ya. Jadi yang dulu dakwanya malam yahkum, niru-niru orang Khawarij itu bahwa ya sekarang ya fabima rahmatin minallah lintalahum ya. Mestinya ya dakwanya jangan mencaci maki saudara-saudara kita yang Kristiani, ini merobek-robek, membahayakan. Ini proxy war ini proxy war. Jangan anulah ngata-ngatain Injil itu fiksi, jangan ngata ini tokoh-tokoh agama kita jangan kayak gitu. Ini berbahaya. Walaupun secara tipologi bangsa kita sangat sulit sekali untuk diadu domba, untuk ke depan dihancurkan sulit sekali. Karena memang pada bangsa kita itu
karakternya agak lembut ya, tidak seperti ya, karena situasi musim, kondisi dan situasinya berbeda dengan di Arab yang panas ya. Kedua, berdasarkan tinjauan dari pertahanan dan keamanan, TNI sudah sangat bagus sekali, TNI Polri ya. TNI Polri sangat bagus sekali. Jadi bukan hanya itu, dua ormas besar Islam ya di Indonesia ya, ini sangat luar biasa ya. NU dan Muhammadiyah ini bisa menjadi pembackup TNI Polri. Jadi tinggal masyarakat aja ini, jangan sampai terjerembab ke alam tidak sadar kemudian mau diadu domba ya, karena proksi ini lagi ditujukan kepada bangsa kita. Sahabat Indonesia sekalian, bagaimana untuk menghadapi itu ya, kita harus kritis melihat medsos ya, menerima medsos harus dikritisi ya, kita harus pinter. Yang kedua itu kita counter attack ya, berita-berita hoax itu ciri khas proxy war itu berita hoax ya, berita tumpang tindih yang menyebarkan masyarakat ini menjadi mentalnya kacau dan akhirnya berubah yang Pancasila menjadi tidak Pancasila. Ini yang berbahaya ya. Tetapi sekali lagi tipologi bangsa ini saya masih yakin ke depan masih bisa dipertahankan ya, akibat karena pertahanan kita yang nomor 3 loh, terbagus di dunia setelah Israel ya. Terus kemudian ini para tokoh-tokoh agama ini penting ya, kita kembalilah ke tengah ya. Ini kita juga, teman-teman kita yang Buddha, Hindu, Konghucu, Kristiani, Katolik juga saudara sebangsa ya. Ini ukhuwah watoniyah kembali kita kita tingkatkan lagi ya, teguhkan negara bhinneka. Ini juga bagian yang penting sekali untuk menghadapi proxy war dari negara-negara besar yang lagi mengincar sumber daya alam di Indonesia. Sahabat Indonesia sekalian, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat bangsa ini secara keseluruhan ya. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.